Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangkaian majelis ilmu kita. Kalau tadi pada maghrib temanya adalah muamalah tentang ekonomi, maka sekarang pada isya temanya adalah tazkiyatun nufus. Sudah saya sudah membawakan kitab tazkiyatun nufus biar lebih sistematis, cuman saya teringat materi terakhir kita yaitu membahas tentang Allah di atas arsy. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya susun materi berikutnya, sambungannya yang lalu, bulan lalu, yaitu apa hikmahnya kita mengetahui Allah di atas arsy. Kenapa kita kok lebih baik tahu Allah di atas arsy itu kenapa? Dan saya kaitkan dengan tazkiyatun nufus. Nanti saya ajarkan juga Allah di atas arsy terkait dengan parenting, maka saya kaitkan dengan parenting. Kenapa hikmahnya seorang tua itu harus tahu Allah di atas arsy? Nah, kita bahas yang tazkiyatun nufus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, seorang muslim ketika dia tahu Allah di atas arsy, maka enggak ada pilihan lain kecuali mengagungkan Allah. Ta'dhimullah, mengagungkan Allah. Sehingga seorang muslim yang mengetahui bahwa Allah itu berada di atas arsy, maka itu akan menanamkan keyakinan bahwa Allah itu maha tinggi secara zatnya, terpisah dengan makhluknya, tetapi kuasa kepada kita dan kedudukannya maha tinggi di atas segala-galanya. Nah, orang-orang yang paham ini, kalimat ini, maka mau nggak mau akan muncul rasa tunduk, taat dan khusyuk. Jadi umpami dengan itu ada di satu tempat di bawah. Lalu misal kalau naik ten LP nih kok isi pengajian, niku ten pojok-pojok niku enten menara-menaranya. Niku napine niku nek lewat di tengahnya yang kelihatan saking menara niku lek melampah niku hati-hati alon-alon, ora grusak-grusu, ora pedicilan lah bahasane. Tapi begitu sudah masuk ke selnya, wis petakilan tak karu-karuan. Nah, seorang muslim ketika paham benar kalau Allah di atas arsy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman itu di atas arsy beristiwa mengamati kita, maka disebutkan oleh Ibnu Katsir maknanya bahwasanya dia harusnya kemudian menjadi orang atau hamba yang tunduk. Jalan niku hati-hati, alon-alon, mboten nabrak sana nabrak sini, mboten nunjang palang, mboten ikut sana ikut sini, ngidak sana ngidak sini. Kenapa? Karena Allah melihat, Allah tahu. Nah, makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dikatakan oleh Ibnu Katsir, Allah itu berada di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas arsy-Nya sana dan mengatur semua urusan ciptaannya. Sehingga panjenengan itu tugasnya tinggal menjalani hidup sesuai dengan jatahnya, dan setiap hari jatah kita itu berkurang. Tinggal nanti finishnya sampai mana nggak ada yang tahu. Ada yang katanya kalau kena gula itu ndang cepet mati gitu kan. Tapi tadi saya ngobrol sama teman saya kantor itu katanya punya paklik niku kena gula dari umur 30-an itu meninggalnya 83 malah. Nah, awet gitu kan. Nah, tapi ya makanya ngati-hati gitu. Sego udah gak doyan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mati kapan itu bukan masalah. Yang jadi masalah bagaimana caranya dan seberapa banyak bekalnya. Maka ketika seorang hamba itu tahu sadar betul Allah itu di atas arsy, maka dia akan berjalan hati-hati. Oh, ini dudu rezekiku sing halal enggak diambil. Oh, jatahku sing ini, ya sudah itu yang dibawa pulang. Oh, saya tahu dia bukan pasangan saya, ya enggak dibawa pulang ya istrinya gitu kan. Makanya kadang orang tuh enggak merasa gitu loh kalau Allah ngawasi, akhirnya sembarangan yang dibawa pulang gitu. Nah, sampai ada istilahnya apa? Menikahi janda menjadakan istri sendiri kan gitu toh. Nah, makanya itu musibah yang kayak gitu-gitu. Maka hikmahnya dari sisi tazkiyatun nufus apa? Hati dari orang yang paham bahwasanya Allah di atas arsy itu akan penuh pengagungan. Dia akan merasa rendah, dan seorang hamba yang merasa rendah
di mata Allah itu baik, sangat baik. Tapi nek merasa rendah dari manusia, merendahkan diri di mata manusia itu hina. Pokoknya jenengan kudu ngewangi kula. Nek jenengan ra ngutangi kula meh ngutang sinten melih lho, gaene ngapusi ora nek gelem ngutangi to gitu kan. Merendah di depan manusia itu jelek, maka merendah di depan Allah itu yang baik. Maka akan mengagungkan Allah dan tidak lagi akan mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya ketika jenengan ada orang agama A itu kok nyembah menungso, bentuknya menungso, ada kepalanya, ada hidungnya, ada tangannya, hati kita langsung, oh sing mbok sembah ternyata uang gitu kan. Maka kita akan menyatakan diri, berarti sing tak pilih ini bener. Apalagi nanti ada orang nyembah sapi, nyembah ular, nyembah monyet, nyembah tikus, itu lebih hina lagi dari kacamata kita. Nek dia pilih itu ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Cuman maksud saya itu, ini kan kita belajar di masjid gitu loh. Jadi biar jenengan itu punya keyakinan yang mantap gitu loh, kalau jenengan itu dalam pilihan yang benar. Jangan sampai nanti aku yo Islam, ning aku gandeng donga ning kuburan kae kabul hajatku. Wah, ngoten niku nggih musibah nggih. Jadi ketika kita berdoa dan terkabul tapi di tempat yang salah, itu bukan indikasi tempatnya itu atau caranya itu benar. Bisa jadi itu malah istidrat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya belajar niku agar kemudian kita tahu ini yang benar. Maka ketika saya menjalankan yang benar, kok akhirnya saya harus mendapatkan cobaan, yo tetap saya akan di tempat yang benar. Makanya para nabi itu hampir semuanya dapat cobaan. Tapi tidak ada itu nabi satupun yang kemudian ngajukan pensiun, tidak ada. Mereka pensiun sampai mati, Pak. Dan mereka meninggal statusnya sebagai nabi dan rasul. Tidak ada yang kemudian kuburannya si fulan mantan rasul itu tidak ada. Tidak ada. Nek mantan ustad ada, kesel jadi ustad, mergoran didet itu kan. Akhirnya jadi pendeta banyak gitu, banyak. Saifuddin sinten niku enten. Terus zaman dulu ada Yusuf Roni nggih enten. Neng asline kalau kita mau niteni, pendeta masuk Islam itu rata-rata karena belajar. Bahkan ketika dia masuk Islam, dia nggak tiba-tiba jadi ustadz, dia tetap harus belajar. Mergone napa? Umatnya wis cerdas. Wong lagi mlebu Islam gak iso maca Quran dadi ustadz ya sing ngundang sing kebangetan gitu kan. Akhirnya belajar. Tapi kalau udah orang Islam masuk Kristen, terus dia mengatakan diri aku mantan ustadz, jal mang tes satu ayat mawon mang tanya tafsirnya apa tak jamin ra mudeng gitu kan. Kenapa? Ya aslinya wong ning dalam Islam dia juga nggak kanggo kok gitu. Nggak ada yang mau pakai ilmunya, nggak ada. Makanya dia nggak laku, akhirnya nggak dapat fulus gitu kan. Akhirnya dia pilih pensiun gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Yang kedua, hikmah dari kita mengetahui Allah di atas arsy adalah akan melahirkan rasa muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Mengetahui bahwa Allah di atas arsy, di atas seluruh ciptaan, menghasilkan pengawasan yang sempurna bahkan pada hal-hal yang tersembunyi, dan hal itu akan membuat takut kita bermaksiat walaupun sendirian. Jadi kalau kita itu memahami Allah benar-benar tahu dan maha tahu, maka ketika kita bersama gini nggak mungkin kita maksiat, nggak mungkin bareng-bareng. Bahkan ketika kita tahu benar Allah di atas arsy mengawasi kita, muraqabah itu namanya, maka kita kalau sendirian di dalam kamar terkunci dan gelap, maka kita nggak akan berbuat maksiat. Nah maksiatnya apa toh mas? Lo kadang itu coba aneh musibah orang nikah itu, orang keluarga itu nek ada bojone gitu, anteng. Begitu nggak ada bojone, walah wis siapa-siapa di WA, mantannya SMP, SMA, TK nek perlu di WA. Tekoki kabare awale. Kabarmu piye? Cek urip ora? Kok nek jawab berarti urip. Nah, begitu jawab direspon sehat apa ora gitu. Anake piro? Putune piro? Mbah-mbah niki berarti. Musibah niku. Terus akhirnya kapan iso ketemu ya? Aku saiki wis dhewe anak. Lah, sayang banget ya bojoku urung mati ya gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih, niku syaitan niku. Tipis banget. Bener, tipis banget. Dan jenengan harus hati-hati. Jangan sampai nggih mesake anak putunya Mbah Kakungku pacaran meneh ngene. Ninggalke Mbah Putri gitu. Dan saya dijak pacaran sapa yo mbah-mbah juga gitu kan. Astagfirullahaladzim. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat-malaikat itu di setiap langit itu tahu kalau mereka nanti akan naik ke yang namanya Baitul Ma'mur, dan di atasnya masih ada Sidratul Muntaha, di atasnya masih ada kursi, di atasnya masih ada lautan, di atasnya masih ada arsy, di atas itu semua ada Allah. Maka mereka setiap hari dalam kondisi takut. Takutnya hamba kepada Allah tidak akan lari meninggalkan Allah, justru lari menuju Allah. Makanya ayatnya berbunyi fafirru ilallah, bukan fafirru minallah. Larilah kepada Allah, bersegeralah, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, kepada ampunan Allah, bukan lari meninggalkan Allah. Tapi kalau orang ini tidak paham kalau Allah itu di sana maha kuasa, maha segala-galanya, maka dia akan lari dari Tuhannya. Kesel dari wong sholat, akhirnya pilih murtad. Nah, begitu murtad banyak masalah, matur nuwun jazakallahu khair. Akhirnya pilih bunuh diri. Dan sekarang yang bunuh diri sudah enggak lagi orang tua yang sakit-sakitan. Semester 5 loncat dari gedung, semester 7 loncat dari gedung, bar sidang skripsi loncat ke jembatan Bengawan Solo niku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku musibah ya. Makanya pentingnya ini juga jenengan sampaikan ke puteran jenengan, bagaimana imanmu harus lurus nduk, kudu jejeg, mergo donya kuwi isine aneh-aneh maneka warna. Nek kowe ora ndek iman sing kuat, kuwatire kentir. Enek sing ngetan melu ngetan, ngulon melu ngulon, mendelep melu kelep. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hikmahnya jiwa menjadi bersih dari riya, munafik, karena merasa Allah melihat di atas sana, dan kita juga tidak butuh pengakuan orang. Makanya orang-orang yang muraqabahnya kuat kepada Allah, nggih wayah salat ten masjid, boten nunggu adzan, bahkan dia berangkat piye carane nek perlu aku sing adzan. Begitu udah diadani, dienteni mbok ada yang datang ya dikomati wong wayah komat. Begitu udah komat ya nggak ada yang datang, ya sudah sholat sebagai imam merangkap makmum, nggak apa-apa. Dia nggak peduli dengan orang lain gitu kan, karena yang dia pedulikan adalah penilaian Allah. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang penuh muraqabah kepada Allah, dia nggak akan gagas mau ngarep mau infak 10.000 ngenteni wong lewat. Ben enek sing delok nyekseni, alah 10.000 lho Bu, Pak. Wong meneh malah kok nek wong lewat, "Mbak, kowe nggo HP ra?" Lah pripun to, Bu? Iki aku meh lebok iki lho fotonen sik ngono. Nggo bukti. Ya, jeneng napa ini? Yang kita inginkan pengakuan dari Allah, bukan dari manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, seorang muslim yang tahu benar Allah di atas arsy, maka dia hanya akan tawakal kepada Allah. Tunduk total kepada Allah, karena mengetahui Allah di sana mengatur semua urusan kita akan menumbuhkan sebuah keyakinan yang luar biasa, di mana kita itu cuman diperintahkan untuk usaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jenengan nek ngertos yang namanya Musa alaihi salam niku duwe kaum jenenge Bani Israil sampai hari ini ngoten niku kelakuane. Jadi Al-Quran itu sudah menyebutkan ciri-ciri kelakuannya mereka sampai hari ini itu tidak berubah. Umpami nggih enten wong Jawa dikandani pake kae, nek ngomong gaene mrucut misal gitu. Delalah duwe anak niki Jawa nggih. Niki mboten rasis, memang Quran menyebutkan Bani Israil kok. Nah, kemudian duwe anak. Anake krungu nek warga itu sudah menandai bapaknya tukang ngapusi. Akhirnya dia sebagai anak tidak mau menentukan perjalanan orang tuanya yang jelek, bertobat dia, dan dia memperbaiki semua omongannya agar tidak kayak bapaknya. Itu mungkin banget. Tapi Bani Israil, Bu, Pak, niku sudah dinas sejak Quran itu ada, bahkan sebelumnya sejak Taurat Injil mereka punya kelakuan nggih ngoten niku. Suka menghina, meremehkan, bahkan mengusir para nabi. Bahkan ketika mereka nggak terima, para nabi itu dibunuh, dan kadang nggak cuma dibunuh dengan cara yang manusiawi, sok-sok dipecel-pecel atau kemudian digeraji, wes pokoknya ra karo-karuan. Makanya ketika seorang muslim tahu benar perjuangan Musa niku sak rekoso-rekosone nabi. Nah, beliau Musa alaihi salam nggih, singkat cerita diperintahkan untuk keluar dari Mesir, dan beliau keluar dari Mesir kemudian membawa Bani Israel sampai di tepian laut. Di tepian laut Bani Israel mencemooh, "Sa Musa, iki tekan kene terus meh piye?" Cara wong sakniki,
iso mabur ora kowe. Piye? Iki lho Firaun OTW mrene gitu. Musa berpasrah kepada Allah, sudah mengikuti perintah Allah untuk lari dari Firaun, membawa kaumnya menjauh dan telah mentok di lautan. Kemudian yang terjadi, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tepi laut, maka laut pun terbelah. Padahal Allah itu maha kuasa untuk membelah laut tanpa butuh tongkatnya Musa. Artinya nek Musa, Allah menginginkan laut dibelah tanpa Musa nutuk, maka itu laut jelas terbelah. Kenapa Musa diperintahkan untuk nutuk memukul laut itu agar kemudian nanti Allah membelah? Bukan menjadi syarat terbelahnya laut adalah ketukan Musa, bukan. Tapi agar manusia bisa mengambil pelajaran, kalau kamu pengen pertolongan yang besar, cukup berpasrah kepada Allah yang besar dengan ikhtiar yang kecil, maka Allah akan memberikan pertolongan yang besar. Itu yang disebut tawakal. Jadi harus ada proses ikhtiarnya dulu, baru kemudian muncul bantuan. Misal, uripku kok susah banget yo, terlilit utang sana sini gitu kan. Nah, maka yang harus kita lakukan introspeksi dulu. Utangnya apa sumbernya? Riba, tobat dulu. Begitu sudah tobat, ikhtiar yang halal. Begitu ikhtiar yang halal sudah dilakukan, maka minta tolong kepada Allah yang di arah sana. Dan karena Allah itu maha kuasa dan maha agung di sana, maka mau nggak mau Allah akan membantu sebagaimana Musa alaihissalam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian kasus Musa seperti itu, kasus ibunda Nabi Isa pun mirip-mirip. Ketika beliau hamil tua mau melahirkan, Allah perintahkan untuk keluar dari kampungnya. Begitu sudah keluar dari kampungnya, yang terjadi beliau berada di bawah pohon kurma. Dalam kondisi beliau mau melahirkan, butuh energi, butuh makanan, maka makanan yang tersedia adalah kurma. Kurma yang masih ada di pohonnya, bukan yang sudah diwadahi Mika. Nah, di pohonnya. Orang hamil besar tidak bisa manjat, dan pohon kurma kalau berbuah niku biasanya gede-gede terduur, ora iso menek, terus badannya wahnan ala wahnin, lemah bertambah-tambah karena mau melahirkan. Tapi apa perintah Allah kepada Maryam? Goyangkan, kon goyang. Sing goyang niku kon goyang wite. Nah dipikir-pikir ya ora mungkin. Ibaratnya enten wit klopo, nah, jenengan pengen degane mang hirok lah ora bakalan tiba. Kesel dhewe sing enten. Makane ten Padang niku wit klopo butuh beruk, mboten pokoke kan menek, munyuke sing kan menek. Nah, mungkin diopahi napa gedang napa-napa. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurma pun jatuh. Dari kurma itu ada kandungan-kandungan yang bisa memacu konstruksi, lahirlah Nabiullah yang mulia Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru hikmah yang kedua. Padahal kalau punya Pak Iri molas, berarti mungkin sampai jam 09.00. Boten jam 8 kita aku digolek bojo. Nah, Allah menyebutkan pada Quran surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama. Allah di atas arsy, di atas langit sana mengatur semua urusan. Ilal ardi, dari langit sampai bumi, summa ya'ruju ilaih, dan semua itu nanti naik kepada Allah. Doa jenengan naik kepada Allah, amal jenengan naik kepada Allah. Makanya kalau hikmah secara tazkiyahnya itu akan membersihkan jiwa kita dari tergantung kepada makhluk. Aku njaluk turun si A mentok, si B mentok, si C mentok. Ampun kesupen jenengan dereng mentok sama Allah. Lah tapi aku wis donga. Lah coba diintrospeksi. Doa kita kenapa kok mentok juga? Mungkin makanan kita ada yang haram, mungkin minuman kita ada yang haram, barangkali proses bisnis kita ada yang haram, atau kemudian selama ini kita membantu kegiatan haram. Oh ya bener ternyata aku selama ini laden ning nggon rewangan, tapi sing tak ladeni wong main, wong mendem. Lah udah, dari semua introspeksi itu kita kemudian perbaiki tata cara hidup kita, dan kita ulangi lagi tawakal kepada Allah. Maka insya Allah ketenangan hati akan muncul, kesabaran atas takdir akan hadir, dan pertolongan akan datang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan nek pengen kerso, nek pengen ngertos, Nabi niku pernah ngendikan ngeten, innallaha idza ahabba abdin ibtalahu.
Allah niku nek tresno, nek remen, nek cinta sama seorang hamba niku mboten dikai duit, justru dikai pacoban. Lho cobi. Ning jangan diminta. Ya Allah, biar saya tahu nek engkau mencintaiku, kasih cobaan saya yang banyak. Jangan. Karena cobaan yang datang diminta belum tentu kita sanggup, tapi yang enggak kita minta tapi diberi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hakikatnya bisa kita tahan. Tapi sebagian orang nggak tahu rumusnya menahan, akhirnya nggak tahan, stres dan bunuh diri. Itulah yang terjadi. Padahal sebenarnya nek mau itu dia akan bisa menahan. Kalau kayak contoh, nek saat ini banyak, generasi-generasi yang nggak tahan banting. Sampai sekarang niku generasi setelah Z niku muncul generasi stroberi. Stroberi niku nek disawang api terus kayak dirempet sidik gitu melenyok. Nah, ini bahaya. Nah, tadi pagi itu mahasiswa istri saya. Jadi istri saya itu ngajar di satu kampus. Itu punya mahasiswa karyawan yang orangnya sepuh-sepuh, udah sak jenengan-jenengan gitu. Nah, terus ngajarnya ini kewarganegaraan. Nah, saya dari balai kota minta kepada istri saya dikasih tugas saja bikin karya tulis gitu kan. Engko tak ajarane gitu kan. Akhirnya datang itu orang sepuh-sepuh kayak jenengan itu kantor gitu kan. Malah bawa laptop, wong jenenge wong sepuh didit to, bawa laptop. Nah, terus saya ajari, Pak. Saya ngajari ya koyo tak enom, tak durung aku ya jek enom gitu. Ngajari gini. Terus singkat cerita dia ngetik salah. Loh, Mas, iki aku salah ngetik. Yang salah ngetik dihapus to. Padahal iku laptop kebuka. Carane ngapus piye, Mas? Saya kok sama saya, carane ngapus aku terus padek gitu, Pak. Ini berarti orang ajar nulis karya tulis, ini berarti ajar nganggu laptop. Dan biasanya saya ngajari mahasiswa yang masih muda-muda itu biasanya niku butuh waktu cuma 1 jam atau 1,5 jam beres. Ini ya Allah sampai mau pulang jam 4 itu loh, nggak selesai. Padahal saya sendiri tuh nulis kayak gitu itu 1/2 jam, nggak nyampe 1 jam itu selesai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niku posisi mereka di satu meja dengan saya berempat, saya orang yang kelima. Sebenarnya maksudnya dari 120, tapi yang datang itu cuma orang 4 yang merasa kewalahan kalau ngerjakan. Yang lain mungkin karena masih muda jadi bisa ngerjakan cepat gitu. Nah, itu di meja itu saya bully habis-habisan. Walah Pak, wis tuwek ngene wae cek sinau ngene. Ambok ngongkon putrane nggarap. Ya Allah, aku ya pengen pinter. Oh, jenengan pengen pinter ya, aku ya mumet ngrasake jenengan. Terus saya bilang, ampun nesu nggih nek kula gojekan. Ora Mas, ora. Iki tenang wae, iki wis tahan mental, tahan banting. Nah, di situ saya baru paham. Ternyata orang-orang dulu itu mentalnya lebih baik daripada anak-anak sekarang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati kasus-kasus UIN semester 5, terus Udayana semester 7, UNS Solo wis loro. UNS niku bar ujian skripsi, masih muda-muda. Sedih saya mendengarnya walaupun aku ya ora kenal gitu kan. Tapi yang membuat kita sedih itu iki cah nom-nom kok mentalnya kayak gitu. Makanya seorang muslim harus paham gitu. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, maka Allah sudah memilih jenengan untuk dicintai sebenarnya. Tinggal pilihannya, jenengan mau berjuang untuk terus menjadi hamba yang dicintai dengan bersabar dan mencari jalan keluar atas setiap cobaan, tentu dengan tawakal kepada Allah atau enggak. Nah, mereka pilih enggak. Padahal hakikatnya dalam Islam, bunuh diri niku dengan sebab apapun enggak boleh. Ada sebuah kisah yang menarik. Nabi bermajelis ngeten iki, lalu kemudian ada orang yang mau masuk. Sebelum orangnya masuk, Nabi sudah ngasih tahu, sing meh mlebu iki calon penghuni neraka. Nah, sahabat kaget, kok enek wong dipal mlebu neraka. Dinguk, begitu masuk grek, lah kok si fulan? Besok lagi, loh, diomongkan yang sama. Loh, kok si fulan lagi? Sampai 3 kali. Dan si fulan ini enggak diyakini sebagai ahli neraka, diragukan. Kenapa? Karena menurut pandangan manusia pada zaman itu, dia ini jagoan perang, nek medan perangnya terbuka, jihad itu berkobar, dia selalu di depan, tidak pernah di belakang. Dia selalu orang yang menerjang musuh, bukan orang yang ngenteni musuhnya mentek lagi maju, enggak. Dia orang yang nggak punya rasa takut, bukan seorang penakut apalagi pengecut, enggak. Nah, akhirnya ada sahabat yang penasaran, dikindili. Begitu perang berkecamuk, diikuti, diamati, dideloki dengan pandangan yang tajam. Sembari dia juga berjihad melawan musuh.
Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata saking dia itu habis-habisan berperang, badannya penuh luka dan dia tidak sanggup menahan sakit. Akhirnya pedangnya ditancapkan ke padang pasir dalam posisi terbalik, selep, dan dia menjatuhkan dirinya ke situ, mati. Padahal kita mau merenung, dia kesakitan karena membela Islam dan kaum muslimin gitu. Jane mesake to, wis ben dhek mati kan ngono. Tapi dari kacamata agama ternyata itu pun juga tidak dibenarkan. Apalagi nek mau mergo dilokke dadi wong kok lemur kuru-kuru, alah sesuk terus pilih pamit dari dunia. Wah, itu luar biasa mengerikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sinyal-sinyal dari psikolog yang mengatakan bahwasanya anak-anak sekarang itu adalah generasi stroberi, jenengan harus apa istilahnya? Jenengan harus peka. Jangan biarkan itu terjadi begitu aja sampai akhirnya nanti mereka adalah anak kita, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi jenengan harus menguatkan imannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kenal Allah di atas arasnya, maka dia akan kokoh dalam kecintaan kepadanya dan selalu berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah niku mengatakan melalui nabinya, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksiru minad du'a. Kondisi keadaan yang paling dekat Allah dengan hambanya, padahal Allah di atas arsy yang sangat jauh, tapi Allah akan ada di saat yang paling dekat, bukan zatnya tapi kuasanya, tapi keterkabulan doa ketika seorang hamba itu sujud. Maka ketika jenengan bisa merasakan Allah itu hadir dan senantiasa siap mendengar doa jenengan, dan jenengan ketika sujud jenengan berdoa dengan penuh kekhusyuan, apalagi mendoakan orang-orang yang jenengan cintai, putra jenengan, garwa jenengan, keluarga jenengan, maka saya yakin dalam ucapan-ucapan doa yang keluar itu tanpa terasa, tanpa dirasa akan keluar air mata. Kenapa? Karena kita sadar Allah itu dekat sebenarnya. Walaupun secara zat itu jauh, tapi Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan. Aqrabu min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada tali sendal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW sampai mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mengetahui ketinggian Allah di atas arsy-Nya itu adalah orang-orang yang paham kalau Allah itu Maha Kuasa dan sangat dekat untuk mengabulkan semua permintaannya. Beliau bersabda, yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail fayaqul man yad'uni fa astajibalah. Maka Rabb kita Allah Azza wa Jalla setiap malam sepertiga yang terakhir Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman, siapa yang minta kepadaku maka aku akan mengabulkan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ditanya sama teman di kantor, Mas, sholat tahajud kuwi apa dadak turu sik? Nek disebut tahajud ya turu sik, tapi nek ra nganggo turu jenenge qiyamul lail, nek dilakoni pas Ramadan jenenge tarawih. Lho berarti iki padha kabeh? Padha. Tata caranya padha, jumlah rakaate ya padha, ning ya ora kudu semono. Nah terus ya nek sanggup 11 8 tambah 3 nggih monggo, nek enggak sanggup 4 tambah 2 nggih tambah 3 nggih silakan, atau 2 tambah 1 ya boleh semampunya. Nah terus waktu yang utama itu kapan? Ya sepertiga malam terakhir. Nah emang ada apa? Karena Allah turun ke langit dunia. Maka ketika itu terjadi kamu berdoa, doa yang kamu minta akan dikabulkan. Harapan yang kamu harapkan akan diwujudkan, ampunan yang kamu minta akan diberikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah nek aku kekeselan terus piye Mas? Ya berarti dihitung sepertiga malam terakhir kuwi jam piro mulainya. Nah jam piro? Ya hitungan gitu kan. Carane ngitung piye? Maghrib mulainya jam piro, subuh mulainya jam piro. Maghrib mulainya setengah 6, subuh mulainya jam 4. Nek sakniki nggih. Nah, maka totalnya 10 jam, 10 setengah jam. Nah, 10 setengah jam dibagi 3, ketemunya pinten? Ketemunya 3 setengah jam. 3 setengah jam dikali 2 ketemunya 7. Berarti jam 5.30 ditambah 7 jam. Berarti ketemunya pinten? Sekitar jam 1 mulainya. Makanya seperti malam terakhir sekitar jam 1 sampai menjelang subuh. Lah berarti ngono kuwi paling penak aku tangine sadurunge subuh setengah jam ya ngono ya ora apa-apa. Timbang kowe tangi jam 1 baru kuwi setengah 2 kowe turu tangi-tangi duha gitu kan. Nah, itu jelek. Salat sunahnya baik tapi malah wajibnya kecer atau keter itu jelek. Nggih, maka yang terbaik dengan bangun sebelum subuh agak maju dikit
Jadi maju niku maksudnya yo jam setengah 3 misalnya, atau mungkin jam 3:4 di situ jenengan tahajud. Jenengan utarakan semua permintaan jenengan. Jenengan punya masalah tentang putra, jenengan minta Robbi habli minas solihin. Jenengan punya masalah dengan garwa, jenengan minta Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jenengan punya masalah tentang utang piutang, Allahumma qdi duyunana, ya Allah lunaskan utang-utang saya. Jenengan bingung meh donga napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku yo rapal nganggo basa Jawa entuk. Ning salam riyin, assalamualaikum, angkat tangannya terus ngucap ya Allah, kula nyuwun duit 10 miliar. Mengke nek kabul kula paringi nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku poin yang jadi ngunci-ngunci terus. Niku poin yang kelima. Yang keempat, mengokohkan cinta dan doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paham kalau Allah di atas sana mengawasi kita dan Allah la ya'khudhu sinatu wala naum, Allah itu tidak pernah capek dan tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Sedangkan nanti ayat-ayat tentang Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu dinyatakan dia ngantuk, dia tidur, dia letih, dia nesu, dia sedih, dia nangis, dia lapar, dia haus. Nah, niku komplit tentang menungso, maka 24 jam Allah niku siap mendengarkan curhatan jenengan. Makanya ora usah curhat ning kuburan gitu. Mengken piyai niku pokoke dina-dina golekane mung petilasan kuburan terus ten niku ndonga-ndonga Mbah nyuwun iki nyuwun niku. Kalau ningali ten internet niku terus enek sing iseng niku sukete dhuwur-dhuwur enek sing ndelik niku. Mbah nyuwun iki terus sing mriko ya le ya nduk mlayu malah niku. Wong kudune nek kejak ngomong disauri ya malah didedepi lho malah melayu ku piye. Nah, yang kelima Bapak Ibu dirahmati Allah. Orang yang paham benar kalau kemudian Allah itu di atas aras, ya, maka itu akan menumbuhkan kerendahan hati dan tazallul, satu kondisi di mana kita itu tunduk total. Tunduk total bagaimana? Tunduk total bahwasanya kita itu muslim, manusia, hamba Allah yang diperintahkan untuk manut kepada Allah dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe iki mung tak kon manut ibadah sing bener aja ngeyelan. Makanya kita kemudian disebutkan dalam Quran surat Al-A'la ayat 1, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sehingga orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, bahkan di hadapan Allah dia siap merendah. Kemudian nek didhawuhken salat ya salat, didhawuhken kemudian puasa, punya rezeki dia harus haji dan umroh mangkat, tidak akan pelit. Ketika kurban pun dia nggak akan kemudian sapi piro regane 3 juta ya wisnya 3 juta wae. Enggak. Bahkan kalau dia mampu lebih dia kasih lebih. Bahkan kalau dia bisa lebih besar dia akan lebih besar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paham benar kondisi itu, dia enggak akan mencari sisa waktu untuk sholat, tapi dia akan berusaha menyisihkan waktu yang utama untuk sholat. Betul loh. Lagi sibuk sik salate kusik lho. Lah lagi ngopo to? Lagi goreng tinggal dipateni kompore terus niku sing ten wajan dientas salat riyin rampung baleni meneh ning goreng. Lah nek ngono males neh goreng iki males yo wis tinggal turu ngoten to. Makanya setan niku pinter lho wong arep menunda jenengan salat. Sampai akhirnya dielekke, "Bu, wis salat urung?" Ngapa apa lho malah takok. Salat zuhur iki wis meh asar. Urung iki? Ya kok sik ya. Iki urung rampung lho malahan. Musibah. Maghrib ngoten niku to. Bar maghrib turu, ngutangine jam 3. Ibu-ibu niku lho. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya adalah jiwa akan terdidik menjadi mutawaddi'ah, orang-orang yang rendah hati, bersih dari sombong dan angkuh. Tidak akan dia kemudian jalan dengan penuh kesombongan. Karena Allah sudah melarang wala tamshu fil ardi maraha, jangan pernah berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, biasa aja. Kemudian yang keenam, akan menguatkan imannya kepada hal yang gaib, karena Allah yang meminta kita untuk mengimani hal yang gaib, tapi gaib yang sesuai dengan ayat dan hadis. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sehingga jiwa akan menjadi bersih dari bimbingan yang lurus dan
penuh keyakinan kepada Allah meskipun kita belum ketemu Allah. Dan nanti ya, Nabi mengatakan antum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu semua akan melihat Rabbmu nanti hari kiamat. Kama tarawnal qamara fi lailatul badr. Sebagaimana kamu melihat bulan di malam bulan purnama. Loh, berarti Gusti Allah kayak bulan boten. Pemahaman yang benar tentang hadis ini adalah bahwasanya sesuatu yang sangat besar itu akan bisa dilihat oleh banyak orang yang sangat kecil, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kalau kayak contoh, bulan ketoke cilik ning asline gede, sehingga bisa kita lihat semuanya tanpa berdesak-desakan. Nabi juga mengatakan begitu. Nah, kalau kayak contoh malah Gunung Lawu bisa terlihat walaupun gunungnya di sana. Bahkan ketika jenengan ke sana, niku jenengan jane mboten mung melihat gunungnya, bahkan jenengan lewat di atas punggung gunungnya, itu menunjukkan gunungnya besar. Maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis tadi yang saya sampaikan, kalau kita semua akan melihat Allah dengan mata kepala sendiri masing-masing tanpa berdesakan, tapi yaumul kiamah, hari kiamat nanti, sehingga nunggu kita meninggal, dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab dan dimizan, kemudian masuk surga. Disitulah seorang yang beriman dan masuk surga akan diberikan tambahan kenikmatan, yaitu melihat Allah. Dan orang-orang ini nanti dikumpulkan bareng-bareng. Begitu melihat Allah, mereka ditanya apakah ada nikmat yang lebih besar dari ini. Mereka sepakat mengatakan tidak, ini nikmat yang terbesar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran akidahnya jenengan harus hati-hati, karena akan ada orang-orang yang jenengan dapati, mudah dapati di internet, di YouTube, di mana-mana. Dia mengatakan hari ini di dunia dalam kondisi hidup, dia melihat Allah, dia berbicara dengan Allah, dia berkomunikasi dengan Allah, maka semua pernyataan perkataan itu adalah sebuah kedustaan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan bahwasanya bertemu berjumpa dengan Allah, maka pastikan amal ibadah kita cukup untuk masuk surga. Sehingga yang dituntut dari keadaan kita di dunia adalah mensucikan diri kita, hati kita, untuk menjadi insan yang bertakwa, karena surga niku uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa akhirnya akan semangat dalam beribadah dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Dia akan bertobat. Di sebuah tayangan dan internet niku enten seorang pemuda niku ya jenenge lagi gawe konten ya. Jadi dia jalan di satu tempat, terus ada niku ngapunten nggih PSK itu. Nah, kemudian dia tanya, "Mbak, tarifmu piro?" Terus dibilang sekian. "Oh ya wis, ya iki nek duit semene kowe tak kei duit semene terus mulya." Dia mengatakan apa? "Ya mau aku nek mau bukai semono. Soalnya sewengi aku shopping semene gitu loh. Jadi ya kudune kuwi ping semono lagi aku kumpuli." Pertanyaannya, nek hari itu malam itu misal dikasih, sesuk balik nang mboten? Balik nang mboten? Balik. Karena belum terpanggil jiwanya untuk bertaubat, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Kenapa? Karena dia belum paham kalau Allah Subhanahu wa taala niku ngawasi. Makanya ten daerah niku, pundi niku Gilingan, niku enten RRI to, Radio Rawan Iman. Nah, niku nek kula lewat mriku gitu, subuh-subuh niku sing mangkal niku nggih dereng ngalih ten mriku. Padahal sisih etan niku enten masjid, sisih kulon ngen stasiun masjid gede banget, sisih kidul enten musala. Niku pas subuh telu-telune adzan. Telu-telune adzan ya mbak-mbak iku jek ngadeg ten mriku. Bahkan kula lewat karo gamis ngeten iki ya disingsoti gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, orang-orang yang memahami kalau Allah itu ada di atas arasnya sana, maka dia akan hidup dengan penuh semangat dalam ibadah, gak peduli penilaian orang, dan dia akan senantiasa memperbaiki diri, bertobat dari semua kesalahan, dievaluasi. Uripku dikai umur sampai semene, kuwi kesalahanku wingi apa? Nah, yang kecil-kecil insya Allah Allah langsung reset, tapi yang gede-gede maka itu perlu tobat, karena dosa besar itu harus ditobati, harus ada penyesalan yang muncul. Makanya Mbak E tadi ketika dikasih misal 300 dikali 5 Mbak, malam itu dia nggak akan lanjut, tapi besok berangkat lagi. Kenapa? Karena dia belum hadir jiwa untuk bertobat. Nah, orang-orang yang bertobat maka dia akan menghentikan dosanya, dan dia nggak peduli lagi dengan masa lalunya, dan dia kemudian
kalaupun dengan tobat itu akhirnya hidupnya susah, mungkin dia cuma bisa makan nasi sama garam sama ikan asin, dia tetap akan lakukan dengan penuh keistiqomahan. Bukan kemudian tekok itu ora mendem neh Mas ngono. Lah ra didit. Dadi nek didit mangkat meneh yo mangkat gitu kan. Nah, itu bukan tobat. Nggih, walaupun dia akhirnya enggak mendem selama sebulan, jane ngempet mergo ra didit, begitu didit mangkat, maka itu hakikatnya bukan tobat. Tobat itu harus benar-benar meninggalkan duit atau ndak, pokoknya sudah emoh melakukan dosa-dosa itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pun sampai 7. Ini nek kula tutuke tenan nganti jam 09.00. Kok bilih niki riyin. Intinya kesimpulannya nggih, seorang muslim ketika kemudian mengetahui bahwasanya Allah di atas arsy, maka ini bukan cuman sekedar ucapan, tapi ini menjadi pondasi spiritual dalam mensucikan jiwa, di mana dia harus menjauhkan diri dari kesyirikan, dari pelanggaran-pelanggaran syariat, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari riya dan kemunafikan, serta menundukkan hati dengan penuh tunduk kepada Allah, dengan penuh rasa takut menuju Allah, dan penuh rasa harap ketika berdoa, dan hidupnya harus dihiasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mencintai Allah niku pripun? Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Nek kamu tenan benar-benar cinta, dan cintanya cinta dengan benar kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku sinten? Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, nek kamu mencintai Allah, mengikuti aku, Allah membalas cintamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu akan diampuni, dihapus, diriset. Nah, cara ngikuti Nabi gimana? Belajarlah apa yang diajarkan Nabi. Lah yang diajarkan Nabi niku napa? Itu yang kita kenal dengan sunnah, itu yang kita kenal dengan hadis. Nah, cara mempelajarinya gimana? Datanglah ke majelis ilmu. Majelis ilmu yang bagaimana? Yang disampaikan di dalamnya Al-Quran dan dipelajari isinya. Dan Nabi mengingatkan orang-orang yang masih mau seneng remen untuk duduk di majelis ilmu, yang di situ yatlunal Quran wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan Quran dan dijelaskan isinya, dipahamkan umat kepada agamanya, dikembalikan kepada koridornya, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang mau ikut serta dalam majelis itu akan dihadirkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat kasih sayang Allah, kemudahan hidup, jauh dari masalah, jauh dari orang-orang jelek. Kemudian wa hafathumul malaikah, dijaga oleh para malaikatnya. Wong liya motore dicolong maling jenengan boten, wong liya bojone dicolong wong jenengan boten, gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di semua malaikat yang ada di sekitarnya, dan mereka ketika mendengar nama jenengan, mau enggak mau pilihannya mereka akan mengatakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah manusia-manusia itu, orang-orang itu, hamba-hambamu itu yang duduk di majelis di rumah di antara rumah-rumahmu, rahmatilah mereka. Maka biar komplit kita tutup dengan doa. Selain jenengan sudah didoakan malaikat, ya kita doakan diri kita dengan doa-doa kita, panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanak
سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأصدقائنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله